بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, demikian juga kesehatan. Semoga amal ibadah kita diterima insya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nikmat-nikmat yang telah kita terima dapat kita syukuri sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian pada kitab Riyadhus Shalihin. Yang bab ini adalah babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khairi thiqatun billahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan kedermawanan, kemudian menginfakkan harta pada sesuatu yang baik sebagai bukti tentang thiqah. Thiqah di sini adalah keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diinfakkan itu adalah sesungguhnya nanti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i menjelaskan tentang keutamaan qanaah, menerima pemberian Allah dengan kerelaan. Demikian juga sederhana dalam kehidupan ini, dan juga sebelumnya juga dijelaskan tentang al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i mengawali bab-babnya dengan menukil beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Dalam surah Saba ayat 39. Yang lebih lengkapnya kami akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
Para ulama ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan sini? Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il mughtarrin bil amwali wal aulad. Mereka-mereka yang senantiasa gandrung, cenderung kepada harta, demikian juga anak-anak. Di kecintaan mereka kepada harta dan anak-anak, katakan kepada mereka, Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutu ay yuwassi'u, yang meluaskan, ar-rizq, ya rizki, atau memberikan rizki itu ala man yasha'u min ibadihi, terhadap siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa yughayyiquhu ala man yasha', demikian juga Allah menahan atau tidak memberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan akan menahan kepada siapa yang dikehendaki. Li hikmatin ya'lamuha, hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Orang mungkin ketika dia meminta kepada Allah kemudian belum diberikan oleh Allah. Di kemudian hari, entah beberapa tahun kemudian, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Misalnya terjadi kebakaran. Jadi semua orang-orang yang ada di sekitarnya, rumahnya terbakar semua dan hartanya hilang semua. Nah, di situ baru dia mengetahui, insyaallah untung saja saya tidak punya harta. Kalau saya punya harta, bagaimana saya bisa menanggung semuanya ini, karena semua tetangganya hartanya hilang semua karena kebakaran. Baru dia mengetahui tentang hikmah kenapa Allah tidak memberikannya. Demikian juga orang-orang yang diberikan titipan oleh Allah seperti anak. Ada orang yang meminta terus sama Allah, ada yang meminta anak perempuan, ada yang meminta anak laki-laki. Anaknya perempuan semua, atau anaknya laki-laki semua. Dia selalu minta sama Allah supaya ada laki, supaya ada perempuan. Nah, suatu saat dia baru mengetahui tentang hikmahnya di kemudian hari, pada saat dia sudah mulai tua, sudah mulai renta, anak-anaknya ternyata misalnya yang dia harapkan dulu laki-laki misalnya, ternyata lahir perempuan semua. Sangat begitu menyayanginya. Jadi anak-anak perempuan ini yang biasanya pada saat orang tuanya sakit, yang senantiasa selalu memperhatikannya. Dia mengatakan, Masya Allah, saya baru tahu hikmahnya bahwa Allah memberikan anak saya dan perempuan semuanya. Demikian juga yang diberikan laki-laki begitu juga. Suatu saat yang sudah tua, dia selalu minta anak perempuan. Masya Allah, ternyata ketika dia dalam keadaan tidak punya di kemudian hari, ternyata anak-anaknya ini adalah menjadi anak-anak yang dermawan. Bahkan istri-istri dari anaknya telah sangat perhatian kepadanya. Semua adalah hikmahnya. Lihikmatin ya'lamuhal insan aw la ya'lamuha. Hikmah itu diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia. Jadi intinya adalah kita harus mengedepankan asyukurillah, mengedepankan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmatin ya'lamuha. Wa mahma a'taytum min syai'in fima amarakum bihi fahuwa yu'awwiduhu lakum fid dunya bil badal. Jadi wa ma anfaqtum, apa yang kalian keluarkan, diperintahkan kepada kalian untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang baik. Fahuwa yu'awwiduhu lakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pemberian itu. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pemberian itu. Allah mesti menggantinya.
Kita meminta atau tidak meminta aja. Wala tamnun tastakbir di dalam surah Al-Mudaththir. Wala tamnun tastakbir, janganlah kalian memberi untuk mengharap yang lebih banyak. Pokoknya kita ikhlas, Allah memperhatikan. Fahuwa yu'awwidu lakum fid dunya bil badali wa fil akhirati bis sawab. Dan memang sudah banyak sekali bukti jadi orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang sukses dia senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Ini pasti dalam kehidupannya sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kejadian yang mungkin pernah kita sampaikan lewat mimbar ini. Suatu saat ada orang yang membeli minyak bekas, minyak goreng bekas, disimpan sampai banyak sekali, sampai banyak. Suatu saat masyarakat ini sedang mengalami paceklik ya. Nah di saat itu dia bisa saja menjual minyak bekas ini dengan harga yang mahal. Dia pun pada saat itu juga mengalami pailit juga, tetapi dia masih memiliki hati nurani ya. Kemudian dia menjual minyak bekas ini dengan harga murah, bahkan bagi mereka yang tidak mampu membeli diberikan. Masya Allah, apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini menjadi orang yang sangat kaya sekali. Saya tidak perlu menyebutkan. Sekarang punya bis banyak sekali gitu ya. Sekarang punya bis sangat banyak sekali. Dan beliau tidak pernah lupa jadi untuk mengembangkan hartanya. Apa yang diharapkan? Tidak mengharapkan apapun, hanya keikhlasan yang dia kedepankan. Jadi keikhlasan yang dia kedepankan, bukan harapan yang dia dahulukan. Saya memberi ini dengan harapan ini tidak. Yang penting keikhlasan itulah. Karena tidak sedikit orang-orang yang diberi itu tentunya akan mendoakan kemudahan, akan mendoakan diberikan rezeki, akan memberikan kesehatan. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi dari sekian banyak orang yang diberi, masa tidak ada satupun yang sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya orang-orang yang diberi ini yang memang kita disuruh, dulu mereka tidak disuruh. Mereka senantiasa mengatakan jazakallahu khairan katsira. Jazakallah, semoga Allah memberikan tambahan kelebihan bagi Anda. Khairan katsiran, lebih baik, yang terbaik dan juga yang banyak dan juga baik. Ini doa-doa kita kepada orang-orang yang memberi. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji ya, bahwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya di dunia ini dengan sesuatu yang banyak, wa fil akhirati bis thawab, di akhirat nanti dengan pahala, dengan ganjaran. Wa huwa subhanahu wa ta'ala khairur raziqin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Fatlubur rizqa, nah ini fatlubur rizqa minhu wahda. Oleh karena itulah kita disuruh minta rezeki kepadanya saja. Sebelumnya kita sampaikan, jangan sampai mengharapkan sesuatu dari manusia, tapi mintalah kepada Allah. Allah itu memiliki 99 nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan namanya. Salah satunya adalah Ar-Razzaq. Allah itu Maha Razzaq. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha rezeki, berikanlah rezekimu kepada kami. Ya Allah ya Ghani, ya Allah yang Maha Kaya, berikanlah kekayaanmu kepada kami. Ya Allah, jika rezekimu ada di langit maka turunkan. Jika rezekimu ada di bumi maka keluarkanlah ya Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika kita meminta kepada Allah, kemudian kita tidak mendapatkan, insya Allah tidak akan kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan kepada manusia, siap-siapkanlah diri kita untuk kecewa. Is'alillah yu'ti. Mintalah kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu. Was'au fil asbabil lati amarakum biha. Nah, syarat-syaratnya juga harus hendaklah kalian menjalankan sesuatu untuk mencarinya, atau melakukan sesuatu untuk mencari rezeki itu. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam, mencari itu. Karena rezeki itu ada yang dicari, ada juga yang min haitsu la yahtasib. Tapi selalu kita mencari rezeki min haitsu la yahtasib, itu adalah bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini
ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i dalam muqaddimah babnya. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Jadi beliau Imam Nawawi membawakan potongan ayat yang diawali dengan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin. Di dalam tafsirannya di sini dikatakan bahwa pada ayat yang ke-272 wa ma tabzulu min mali ya'ud 'alaikum naf'uhu, apa yang kalian keluarkan dari harta-harta kalian itu akan kembali kepada kalian manfaatnya, akan kembali kepada kalian manfaatnya min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali min Allah, dari Allah. Makanya yang perlu dipegang ayat adalah wala tamnun tastakthir, jangan memberi mengharap sesuatu yang lebih banyak. Dari sini Allah akan memberikan ya. Wa ma tadhulu min malin ya'ud 'alaikum naf'uhu min Allah. Jadi apa-apa yang kalian keluarkan dari harta kalian, maka ini akan kembali kepada kalian semuanya manfaatnya. Wal mu'minuna la yunfiquna illa talaban ridwatillah. Orang-orang mukmin yang tidaklah menginfakkan hartanya kecuali talaban, untuk mencari ridwatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min malin mukhlishina lillah, dan adapun harta-harta yang kalian infakkan ikhlas semata-mata karena Allah, tuwaffau thawabahu, Allah akan memberikan ganjaran padanya. Wala tunqasu syai'an min dzalik, Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun darinya. Kemudian para ahli tafsir mengatakan wa fil ayah isbatu sifatil wajhi lillah. Pada ayat ini adalah menunjukkan ada sifat al-wajh, wajah Allah, memiliki wajah dia lillahi alama yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membayangkan dan menyamakan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah kita, karena dia adalah sang khaliq. Jadi ayat ini sangatlah luar biasa. Dua ayat ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya agar apapun yang kita infakkan, baik itu banyak maupun sedikit, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi ayat yang beliau bawakan masih pada surah yang sama 273, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah pada kebaikan itu adalah Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diinfakkan oleh seseorang. Nah, ini muqaddimah dari bab yang dimaksud. Kita bacakan satu hadis, kemudian kita buka dan ditanya jawab. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sahabat yang kurus ya. Suatu saat ketika beliau naik pohon, para sahabat menertawakan karena kurusnya. Kelihatan betisnya Ibnu Mas'ud kurus, ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian menertawakan yang betisnya Ibnu Mas'ud itu adalah kalau ditimbang lebih berat daripada dunia dan seisinya gitu ya. Karena keimanannya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau sangat tegas dalam masalah-masalah sunnah, dan ada yang mengatakan dialah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam pengamalan-pengamalan sunnahnya. Jadi beliau yang sangat tegas sekali dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol la hasada illa fisnataini, tidak boleh iri. Jadi iri itu dilarang kecuali pada dua hal. Rajulun
atahullahu malan, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian hartanya itu diperuntukkan atau diinfakkan pada hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan baik ini banyak sekali ya. Jadi ada, kalau bentuk fisik misalnya dia membangun masjid, membangun fasilitas umum, membangun jalan-jalan, membangun panti. Ini dalam bentuk fisik, dalam bantuan-bantuan misalnya kepada anak yatim, orang-orang yang tidak mampu meneruskan sekolahnya. Kemudian ada lembaga-lembaga tahfidz Quran, saya baca di jalanan itu ada tulisan-tulisan ya. Mari kita muliakan para penghafal Al-Quran dengan menginfakkan harta-harta kita. Sangat banyak kita jumpai di jalan-jalan itu. Ini semuanya adalah untuk memancing kita semuanya agar kita senantiasa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, seseorang itu boleh iri pada orang yang diberikan harta, tapi hartanya diinfakkan di jalan kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah warajulun atahullahu hikmatan wa huwa yaqdihi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan hikmah atau diberikan ilmu, kemudian ilmunya ini diamalkan dan juga disampaikan kepada orang lain, itu boleh seseorang itu iri kepada orang itu. Nah, irinya di sini dengan harapan saya telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya tidak bisa menyampaikan? Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Maksudnya di sini adalah kalau kita mendapatkan satu ilmu ya jangan sampai dibiarkan saja ilmu terpendam pada diri kita. Paling tidak kita menyampaikan kepada ahlikum, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, agar dia itu bercabang. Kalau dia kita sampaikan kepada orang lain menyampaikan kepada yang lain, begitu seterusnya, ini pahalanya akan mengalir terus nanti. Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, nadarallahu mra'an sami'a maqalati, Allah akan memberikan cerah wajah orang-orang yang mendengarkan sabda-sabdaku, kemudian sami'a maqalati fawa'aha, kemudian dia pelajari, dia pahami, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Farubaha milil miskin ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang membawa fikih itu dia tidak lebih paham daripada orang yang disampaikan kepadanya. Maksudnya begini, ketika dia mendapatkan hadis, dia sampaikan kepada orang lain, mungkin orang lain yang disampaikan itu adalah lebih pintar daripada dia. Saya menyampaikan kepada Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin Bapak lebih memahami hadis yang saya sampaikan, kemudian Bapak menyampaikan lagi kepada orang yang lebih paham lagi gitu. Orang yang lebih paham lagi menyampaikan kepada yang lain, begitu seterusnya. Jadi dia akan menjadi pohon, jadi baru pohon yang bercabang-cabang, berapa banyak pahala yang akan diperolehnya. Balighu anni walau ayatan. Rasulullah juga berpesan kepada Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am. Sesungguhnya kalau kita mencari kebaikan dalam agama ini sangat banyak sekali ya. Li ayyahdiyallah, jika engkau menyampaikan sesuatu, kemudian dari tanganmu itu Allah memberikan hidayah kepada orang yang disampaikannya, itu lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Harganya unta merah, unta yang sangat mahal sekali ya. Mungkin sekarang apa yang paling lebih mahal daripada pesawat itu ya? Mungkin lebih mahal daripada pesawat harganya. Setiap kali kita mengaji, kita bisa mengajak satu orang. Satu orang mengajak satu orang, kalau 10 orang, 20 orang. Kalau satu orang mengajak 5 orang, ada berapa ini? Jadi kita hanya mengajak ngaji. Mereka mau atau tidak, itu urusan mereka ya. Kalau mereka mau, Masya Allah, ini pahalanya sangat luar biasa. Nah, inilah beberapa kebaikan-kebaikan yang apabila seseorang diberikan kepadanya kemudian dilaksanakan itu, seseorang tidak mengapa dia iri kepadanya. Iri dalam rangka, kenapa saya tidak bisa menyampaikan? Saya kan sudah mendapatkan ilmu, kenapa saya tidak sampaikan? Demikian juga yang diberikan harta tadi, apakah saya harus menunggu kaya dulu baru saya berinfak? Tidak. Allah menganjurkan berinfak itulah bis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada 3 ayat yang kita bacakan dan 1 hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Semoga menjadikan
bagi kita semuanya untuk menjadikan kita bersemangat untuk menjalankan kebaikan, khususnya adalah dalam hal berinfak maupun dalam hal menuntut ilmu, supaya nanti kita bisa berhujjah, berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya saya dulu di dunia telah mempelajari agamamu ya Allah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Sudah bunyi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustaz, yaitu di dalam Al-Quran ada ayat yang mana yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ayat ini kira-kira maksudnya itu apakah untuk di dunia atau di akhirat? Bacaannya begini, banyak orang yang sudah bertakwa kepada Allah, tapi kehidupannya di dunia itu masih, ya istilahnya masih melarat, kurang bahagia. Tapi banyak orang yang kafir, tidak bertakwa, tapi kehidupannya melimpah ruah dan bahagia di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam surah At-Talaq. Ada yang mengatakan ayat ini mulai dari ayat nomor 2, 3 dan sampai 5. Ini merupakan ayat-ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kalau kita mengatakan saya mau membeli ayat 1000 dinar, ini dia. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kesungguhan hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepadanya, bertakwa dan tawakal. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi segala bentuk larangannya. Sedangkan tawakal itu menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan memberikan apa? Yaj'al lahu makhraja. Akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, takwa yang bagaimana dia? Ini yang kita kembali lihat. Takwa yang bagaimana? Ada orang mengatakan saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dilantik kan begitu ya. Saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana bentuk takwanya? Jadi takwa yang sesungguhnya hanyalah bisa diamalkan oleh orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu gitu. Jadi kalau tidak berilmu ya hanya sekedar ucapan saja gitu. Kalau betul-betul dia bertakwa, kata Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal, tadi kan takwa. Takwa ini sebagai syarat supaya kita bisa tawakal. Jadi nggak mungkin kita tawakal saja, kita diam di rumah. Kata Rasulullah kepada Umar, pada sahabatnya, ya Umar atau ya Ibnu Umar, lau tawakkaltu katawakkuli tayri tardu kimasan wa taruhu bitanan. Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqu tayru tardu kimasan wa taruhu bitanan. Wahai Umar, apabila kamu betul-betul tawakal, menyandarkan urusanmu kepada Allah sebenar-benarnya, sebenarnya tawakal, maka kamu akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar. Nah, ini tawakal ya, bukan diam. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian sore hari dia dalam keadaan kenyang ya, kembali dalam keadaan kenyang. Nah, itulah tawakal. Jadi berusaha kemudian menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu kok banyak orang-orang yang sholat, banyak orang ini tawakal. Kenapa kok rezekinya ya kehidupannya begitu-begitu aja? Bahkan
tidak pernah bahagia, alias melarat terus gitu aja. Menjadi konglomerat ya. Jadi bukan konglomerat, melarat gitu ya. Nah ini yang pertama, itulah ujian Allah ya. Bentuk ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak semua yang kita minta Allah berikan sekarang. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada hikmahnya dia. Nah, sebagaimana tadi hikmahnya, ketika ada sebuah kejadian, ya Masya Allah, untung saya tidak punya ini, untung saya tidak punya ini. Kalau saya punya, wah, saya akan stres seperti mereka itu. Jadi hikmahnya sangat banyak sekali. Dan urusan rezeki sekali lagi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang tidak pernah ruku dan sujud, tetapi kalau dia selalu berusaha, Allah akan berikan rezeki dia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 126, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini doanya Nabi Ibrahim memintakan kepada Allah supaya yang diberi rezeki orang-orang yang beriman saja. Tapi Allah mengatakan qala wa man kafar, ya kafir pun. Fa ummatihi qalin, akan tapi sebentar saja di dunia ini. Summa qarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian mereka nanti akan dikembalikan ke dalam neraka, itu tempat seburuk-buruk tempat. Jadi intinya adalah rezeki yang terbaik bagi kita adalah rezeki yang ada pada diri kita yang dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Memang lebih baik lagi rezeki yang banyak yang dapat disyukuri. Jadi rezeki yang tidak baik adalah rezeki yang sedikit tidak disyukuri. Apalagi kalau banyak tidak disyukuri, tambah sengsara lagi gitu ya. So, jadinya seperti itu. Jadi urusan rezeki atau urusan Allah itu Maha Rahman, akan memberikan kepada siapa saja, tetapi belum tentu yang memberikan itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rahim Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Baik. Sampainya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat yang menyatakan, apakah mereka mengira bahwa yang diberi kelebihan rezeki dan anak itu akan disayang oleh Allah? Itu ayat itu tunjukkan kepada siapa Ustaz? Kurang jelas saya. Iya. Di dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Banyak di antara manusia yang menyangka bahwa ketika Allah memberikan harta yang banyak, ya, dalam hal ini juga keturunan, dia mengatakan, aku ini dimuliakan sama Allah. Nah, sedangkan ada lagi yang mengatakan, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Ketika dia tidak diberikan oleh Allah rezeki, dia mengatakan Allah menghinakan saya, katanya. Saya menyimpulkan dari dua ayat ini dengan dua bait syair, laisal ikramu fil mali wal ghina bi kasratil mali wal ghina wa innamal ikramu bi ta'atillah bi taqwallahi wa ta'atihi. Bukanlah kemuliaan itu letaknya pada banyaknya harta dan kekayaan, akan tetapi kemuliaan itu adalah letaknya pada ketakwaan dan juga ketaatan. Wa laysatil ihanatu bi qillatil mali wal faqri wa innamal ihanatu bi ma'siyatillahi wa intihaki hurmatihi. Kehinaan itu bukanlah sedikitnya harta atau kefakiran, akan tetapi kehinaan itu adalah letaknya pada kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dan hal-hal yang haram pun dilakukannya. Jadi memang manusia itu menyangka bahwa Allah memuliakan saya, Allah memuliakan banyak harta. Belum tentu dia. Tapi kita berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah bentuk kemuliaan Allah pada saya dan bentuk sekaligus merupakan ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ada 4 gambaran anak ya, di dalam Al-Quran. Demikian juga harta. Yang pertama, anak digambarkan sebagai apa? Dulu pernah kita sampaikan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Yang kedua adalah harta itu diibaratkan sebagai apa? Fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadikan sebagai ujian.
Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala gambarkan anak-anak kita sebagai apa? Aduan, adu, musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Anak-anak kita akan menjadi musuh bagi kita. Yang keempat, anak kita digambarkan sebagai apa? Qurratu ayun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ayun. Jadi qurratu ayun penyejuk hati kita aja. Jadi apa? Penyejuk pandangan dan juga penyejuk hati dia. Jadi jadikan 4 hal ini. Oleh karena itulah bukanlah semata-mata orang yang tidak memiliki harta kemudian dihinakan oleh Allah. Demikian juga bukanlah orang yang diberikan harta oleh Allah dimuliakan oleh Allah. Tetapi kemuliaan letaknya pada ketakwaan, sedangkan kehinaan letaknya pada kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ayat yang Ustaz sampaikan tadi dalam mukadimah itu ada redaksional yang terkait kita tidak boleh membayangkan wajah Allah gitu. Nah, kemudian siapa saja nanti yang boleh melihat wajah Allah Ustaz? Syarat apa pula yang harus dipenuhi? Satu lagi boleh Ustaz? Boleh, silakan. Tadi Ustaz menjelaskan terkait masalah iri gitu. Saya mohon penjelasan, khawatir nanti akan ada salah persepsi atau penerimaan gitu loh, iri dalam hal seseorang yang memiliki harta dan ilmu gitu. Mohon dijelaskan iri dalam bentuk yang bagaimana yang seharusnya dilakukan seseorang ketika melihat saudaranya itu lebih baik gitu loh daripada dirinya sendiri. Syukran. Terima kasih. Yang pertama adalah tentang siapa saja yang nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah ya. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat hari kiamat itu nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri yang melihat kepada Tuhan, kepada Tuhan yang dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti kita akan melihat Tuhan?" Kata Rasulullah, "Bala." Kaifa nara rabbana, bagaimana kita bisa melihat Tuhan kita? Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum al-qamara lailatal badri?" Tidakkah kalian melihat bagaimana bulan purnama itu? Mereka mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah." Hakadza satarawna rabbakum. Demikianlah kalian akan melihat Tuhan kalian. Ini jelas sekali dia. Siapa saja yang akan melihat Tuhan? Yang pertama orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Disebutkan siapa saja yang mampu menjaga sholat subuh secara berjamaah, dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Secara subuh berjamaah. Belum lagi yang lain-lain dan amalan-amalan yang lain. Siapa saja yang tidak bisa melihat Tuhan, siapa yang tidak melihat Tuhan disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sungguh jadi mereka nanti orang-orang kafir itu akan terhalang dari melihat Tuhan. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Tuhan. Dan itulah satu kenikmatan yang paling luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia sudah masukkan ke dalam surga orang-orang beriman ini dan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, bagaimana kalian menikmati? Bagaimana kalian berada di surgaku?" Mereka mengatakan, "Khairan hasanat." Inilah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan, "Bukankah aku dulu pernah menjanjikan kepada kalian satu nikmat yang lebih nikmat daripada surga ini?" Mereka mengatakan, "Qalu bala ya Rabb." Kemudian pada saat itulah mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan mereka melupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Karena begitu nikmatnya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman ini dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jangan sampai kita yang membayangkan bagaimana wajahnya Allah. Ini yang enggak boleh gitu ya. Kita mengimani saja karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang iri dia. Jadi iri yang diperbolehkan di sini, kenapa orang kita iri kepada orang-orang yang kaya yang mereka mendapatkan harta kemudian mereka menyimpangkan. Kenapa saya tidak bisa seperti dia gitu. Bukan iri dalam rangka bagaimana caranya harta orang itu supaya hilang gitu. Setiap dia kali mendapatkan rezeki dia meriang gitu. Dia meriang, waduh, sayang sekali dia diberikan.
Tapi di sini dalam rangka untuk bersemangat, saya akan mencari harta supaya saya bisa seperti dia. Demikian juga orang yang diberikan ilmu begitu. Dia diberikan ilmu tapi dia bisa mengamalkan. Saya sudah mendapatkan ilmu, kenapa saya tidak bisa mengamalkan ilmu saya? Dalam rangka supaya menyemangati dia, supaya dia belajar dan belajar terus. Demikian juga masalah iri dengan harta, dan itu adalah dia semangat mencari harta demi untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mengharap-harap supaya harta orang itu jadi hilang. Baik, mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita dan dosa orang-orang yang telah mendahului kita, dan demikian juga saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit diberikan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan maupun yang menunggu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimin as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.